Hai sobat belajar, kegiatan belajar tentunya menjadi hal yang wajib bukan hanya bagi pelajar, tetapi bagi mahasiswa, pekerja, guru, dosen pun juga perlu belajar. Misalnya, belajar untuk tujuan mengikuti sebuah tes. Faktanya, memang semua orang mampu melakukan aktivitas belajar. Hanya saja yang menguasai cara belajar efektif dan efisienlah yang mampu menyerap hasil belajar lebih baik. Nah, bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien itu? Kamu tidak perlu khawatir. Pada pembahasan kali ini akan mengulas tentang cara belajar efektif dan efisien yang mampu memaksimalkan hasil belajar dan meraih impianmu. Yuk simak pembahasan 8 cara belajar efektif dan efisien belajar jadi lebih menyenangkan. 1. Menetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misalnya, tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangatmu. Misalnya, seperti ujian semester nanti, kamu akan menargetkan mendapat minimal 80 untuk pelajaran matematika. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu kamu tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. 2. Atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misalnya, dari jam 7 malam hingga jam 8 malam, kamu harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Bahkan jika hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 3. Buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan atau kafe yang tenang. Tetapi ada juga seseorang yang belajar lebih cepat terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung dirimu. Kenali dirimu dan buat suasana belajar senyaman mungkin. 4. Membuat ringkasan. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya dengan membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting. Bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Saat membuat rangkuman,
sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Cobalah menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Menuliskan materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri akan membantumu lebih mengingat poin-poin penting yang telah kamu pelajari. 5. Buat akronim yang mudah diingat. Apakah kamu sering lupa materi pelajaranmu? Kamu bisa menggunakan akronim yang mudah diingat. Contohnya, kalau perlu mengingat catatan tentang asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kamu bisa menggunakan rangkaian kata yang mudah diingat seperti lu, judil, berjudil. Dengan menggunakan akronim yang mudah diingat, bisa mempermudah kamu untuk mengingat hasil belajarmu. 6. Pahami bukan menghafal. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekadar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. 7. Jangan malu bertanya. Kamu jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu belajar karena kamu memang tidak mengerti. Maka, jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama, atau diskusi juga mampu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. 8. Pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Nah, berikut telah dipaparkan pembahasan cara belajar efektif dan efisien yang bisa kamu lakukan. Selamat belajar. Terima kasih telah menjadi penyimak yang baik. Untuk memajukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bila perlu, berikan komentarmu.